Pembukaan kelas hari ini, sharing session hari ini akan dimulai dari pembacaan CV dulu ya oleh aku sendiri. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat inilah wajah cantik narasumber kita hari ini ya, Dr. Liani Amelia Chandra. Bisa dilihat sendiri nilai CBT skornya 94. OSCE skornya 96,32 loh ini ya, luar biasa. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang CV dari Dr. Liani. Sebenarnya Dr. Liani ini alumni mana sih gitu kan? Nah, Dr. Liani ini ternyata lulusan Universitas Brawijaya ya, angkatan 2018. Untuk IPK-nya di sini IPK-nya tertera 3,96. Sebenarnya ada 2 IPK ya, IPK SKET sama IPK profesi ya. Tapi kedua-duanya di atas 3,9. Untuk achievement-nya, waduh nggak usah diraguin lagi ya. First winner of EKG competition tahun 2024 loh, ini baru ya, fresh from the oven. Third winner of heartbeat challenge, oke, tahun 2024 juga. Terus itu first winner of cardiology in Jeopardy di tahun 2023 dan second winner serta bronze medalist di IMO. Luar biasa loh dokter, achievement-nya membanggakan sekali ya. Nah, pasti teman-teman semua di sini pengen tahu gitu. Dari achievement ini gimana sih sebenarnya cara kok bisa dapat kayak gini ya gitu ya. Nah, kita mau dengerin dulu sharing session dari dokter cantik kita. Oke, untuk dokter Liani kira-kira sudah ada di sini dokter? Halo dok, sudah. Sudah ada ya. Oke. Luar biasa nih. Dokter boleh kenalan dulu mungkin dokter. Boleh Iya, disapa teman-temannya. selamat pagi semuanya. Ini kita pagi-pagi di hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Senang banget lihat semua teman-teman di sini. Ada Dokter Elvira juga tadi. Semoga hari ini teman-teman yang ikut di sini, harapan yang ingin dicapai saat ikut hari ini tuh bisa didapat ya. Gitu mungkin. Oke, luar biasa ya teman-teman. Dokter ini meluangkan waktu di hari kemerdekaan buat memerdekakan kita semua dari rasa insecure ya, Dok ya. Jadi harus semangat ya, apalagi di sini kayaknya ada yang galau-galau besok mau UKM PPD atau ada yang galau mau mulai belajar UKM PPD dari mana ya. Oke, silakan dokter jika ada pemaparan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dokter Elvira. Mungkin aku sebenarnya kan ini sesi sharing yang santai aja ya dok ya. Cuman mungkin aku sediakan PowerPoint ya buat teman-teman semua biar kita nanti ngomongnya kayak ada acuannya gitu. Oke, aku share screen sebentar ya. Apakah udah kelihatan ya dok? Sudah dokter. Oke. Mungkin kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dr. Liani Amelia Chandra. Jadi ini aku baru aja sih dapat gelar dokter ya, baru yudisium bulan kemarin. Terus aku juga ikut UKM PPD bulan Mei tahun ini. Semoga teman-teman yang ikut besok ya, kalau ada yang ikut besok atau November juga bisa segera nyusul. Oke, langsung aja ini judulnya Road to One Shot UKM PPD, belajar efektif dengan hasil yang memuaskan. Jadi aku harap semua teman-teman di sini nanti bisa one shot, terus habis itu belajarnya nggak terlalu yang stres-stres banget, efektif, tapi dapat hasil yang memuaskan. Oke, next. Nah, sekarang kita ngomongnya how to achieve your dream. Gimana sih cara kita bisa menggapai mimpi? Mimpi ini kan sebenarnya luas ya, cuman karena sekarang kita yang paling deket UKM PPD, pastinya teman-teman dreamnya yang paling terdekat sekarang yaitu lulus aman, one shot, kalau bisa dengan nilai yang bagus. Nah, itu apa aja sih strateginya? Yang pertama adalah smart strategy and know your battlefield. Jadi kalian harus tahu dulu strategi yang paling bagus buat masing-masing individu itu beda-beda. Terus tahu lapangan kalian tuh nanti gimana. Jadi apa yang sedang kalian hadapi sekarang. Dengan target, insya Allah nanti lulus. Kalau bisa dengan hasil yang memuaskan, ini juga aku masukin foto-foto biar lebih memotivasi untuk nilai
UKM PPD ku sendiri 94, untuk CBT salahnya 9, terus untuk OSCE 96,32. Dan udah di yudisium kemarin, tinggal nunggu sumpahnya aja. Oke, sekarang kita bahas detailsnya. Sebenarnya targetnya itu apa aja, strateginya itu apa aja. Yang pertama yaitu start early, yang kedua set daily goals, yang ketiga evaluasi, perbaiki dan coba lagi, yang keempat active recall and space repetition, yang kelima practice makes progress, yang keenam refreshing dan siapkan mental, yang terakhir yaitu final touch. Nanti akan kita bahas satu-satu nih teman-teman. Nah, ini udah aku kumpulin semua fotoku, ini bisa dilihat urut ya, dari stase awal sampai stase akhir koas, total ada 16 stase. Jadi tips pertama itu sebenarnya start early. Jadi belajar dari awal mula koas. Mungkin kalau memang kalian belum melakukan itu dan udah terlanjur kelar koas, pastinya ya kan mau UKM PPD itu nggak apa-apa. Cuman aku bahas yang idealnya dulu. Kalau aku sendiri itu selalu mulai belajar dari awal koas. Dalam artian setiap masuk stase, aku akan belajar yang pastinya di stase ini ngapain aja, udah pasti teman-teman sudah pada tahu semua, tapi untuk aku sendiri aku tambahin. Jadi misal aku masuk stase THT. Nah, di THT itu aku akan cari tahu kira-kira modelan soal UKM PPD-nya THT ini kayak gimana. Dalam artian materi apa aja sih yang paling sering keluar, kompetensinya berapa gitu. Itu akan aku cari tahu, terus aku akan pelajari. Jadi hitung-hitung tuh belajar sekaligus persiapan masuk poli, persiapan stase THT-nya, persiapan ujian koasnya, sekaligus aku aplikasikan ke UKM PPD. Jadi setiap aku stase apapun itu aku akan coba cari kayak free class gitu, free class UKM PPD yang aku bisa latihan soal UKM PPD, entah itu free class, entah aku cari di buku-buku, entah aku cari di internet, pokoknya aku harus belajar setiap materi ini dari setiap stase, jadi nggak ada yang aku lewatkan, seperti itu. Nah, terus selain aku sudah belajar sedini mungkin, itu kalau memang nggak dilakuin sama teman-teman tuh masih nggak apa-apa kok. Maksudnya nggak yang ya udah gimana lagi kan udah lewat ya. Jadi bisa dilakukan dengan ikut tryout sedini mungkin. Jadi aku itu kelar koas Januari 2024. UKM PPD-nya Mei 2024. Tapi aku udah belajar istilahnya belajar yang beneran ya, yang kayak udah persiapan UKM PPD-nya itu November. Nah, November ini tapi bukan yang betul-betul gitu baca buku gitu. Gitu itu bahasa ini apa ya? Kayak terlalu baca gitu tiap hari. Nah, itu aku nggak kayak gitu. Jadi mulai dari November itu aku persiapannya santai kan masih sekitar 6 bulan 7 bulanan. Nah, caranya apa? Aku kayak ngasih pretest gitu, pretest ke diriku sendiri. Cara pretestnya itu adalah aku ikut tryout sedini mungkin. Tryoutnya ya aku ikut free aja. Mungkin dari Dokter Tobi juga ada tryout free, kalian ikut aja. Nah, itu aku udah start sedini mungkin. Walaupun aku tahu pasti nilaiku jelek. Karena ya gimana ya, kita kan belum belajar yang detail banget. Toh juga koas gak mungkin selalu bisa belajar seperti aku bilang tadi, yang idealnya. Nah, jadi aku ikut aja, ini nilai pertamaku ya, ini yang 103/150, ini kalau dihitung 68 kayaknya ya. 68 terus 76. Jujur menurutku yang saat itu pertama kali ikut tryout ini nggak bagus, jelek gitu. Karena aku kan udah menaruh harapan ya ke diriku sendiri ya. Pasti kan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman udah pada belajar, udah persiapan, pasti kan harapannya nilainya lebih bagus lagi kan. Nah, pada saat aku tryout seperti ini, aku kaget gitu. Kok ternyata salahku itu hampir 50 nomor. Kayak bayangin ya dari 150 nomor salahnya tuh hampir 50 gitu, 68, 65. Kayaknya aku juga pernah ikut sebelum ini deh, itu kayaknya 62 doang nilaiku. Jadi aku kayak kaget, oh ternyata materi UKM PPD itu banyak banget ya. Walaupun aku udah belajar itu ternyata nggak bisa mengcover semuanya yang aku pikir bisa gitu. Akhirnya ya udah aku ikut lagi AIPKI, sorry yang Juni duluan ya. Aku ikut AIPKI Juni, itu kan 200 nomor ya, bukan 150. Itu nilaiku 72, dari 200 cuma benar 144. Berarti salah berapa tuh? 56-an ya. Salahnya lumayan kan. Jadi aku masih range salah 50 ke atas gitu. Pertama kali ikut. Jadi itu semacam pretest gitu untuk aku kayak, oh ternyata aku ini masih salah banyak, masih kurang banyak, masih perlu belajar banyak. Nah gitu, terus juga itu membantu aku untuk tahu, oh ternyata UKM PPD ini modelannya detail. Dalam artian bisa tanya dosis, bisa tanya diagnosis, bisa tanya diagnosis banding, kayak semua itu bisa ada dalam soal UKM PPD gitu. Jadi dengan sering ikut TO sebelum sebelum aku mulai persiapan yang rutin UKM PPD itu aku jadi tahu gitu model-modelan soalnya gimana, terus habis itu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi itu. Oke. Terus sekarang kita move on ke tips yang kedua yaitu set daily goals. Jadi ini yang paling penting sih menurutku. Aku tipikal orang itu yang harus well prepare. Jadi dalam artian semua ini yang sudah aku jalani dari aku preklinik. Mungkin
Biar nambah semangat ya, FYI dulu pas aku preklinik itu IP ku selalu 4 dari semester 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma semester 1 yang aku gak 4 karena masih adaptasi. Ini udah aku jalanin dari aku preklinik. Jadi menurutku juga efektif sampai aku persiapan UKM PPD. Jadi semua yang aku pelajari itu akan aku buat jadwalnya. Nah, jadwalnya tuh gimana? Bener-bener aku buat, bukan cuma sekedar besok belajar nanti mikir besok deh belajar apanya, itu aku nggak gitu. Jadi aku udah buat di kalender tanggal sekian aku belajar apa, tanggal sekian aku belajar apa, itu udah aku buat. Nah, tipsnya dari aku adalah ini kan aku startnya Januari ya, yang belajar materi, yang buka buku lagi gitu. Nah, itu aku bagi stase mayor, stase minor gitu pembagiannya. Kalau yang mayor, aku spend 2 sampai 3 hari untuk belajarnya. Bisa dilihat di sini ya. Ini mungkin yang pediatri 2, obgyn 2, kayak 2 sampai 3 hari lah aku take time untuk belajarnya. Jadi kayak aku hari pertama, hari kedua tuh kayak nge-review materinya semua. Kan biasanya kalau materi mayor tuh dibagi 2 ya, obgyn 1, obgyn 2, IPD 1, IPD 2, kan biasanya dibagi gitu. Jadi aku membagi materi itu dalam 2 hari gitu. Terus hari ketiga aku pakai buat latihan soal. Latihan soalnya tuh khusus materi apa yang aku pelajari aja gitu. Nah, kalau misalnya stase minor, aku biasanya cuma spend 2 hari, kan sedikit ya. Jadi hari pertama belajar materi, hari kedua aku belajar soal. Selalu seperti itu. Itu selalu aku lakukan setiap hari gitu. Nah, nanti pas hari Sabtu Minggu, mana ya ini yang contoh Sabtu Minggu. Pokoknya hari Sabtu Minggu lah. Hari Sabtu Minggu itu aku ngerjain tryout atau kumpulan soal. Jadi kan kalau misalnya weekdays, aku ngerjainnya tuh soal yang sesuai apa yang aku pelajari materinya. Tapi kalau weekend, aku ngerjainnya tuh soal gabungan. Jadi kayak tryout, kumpulan-kumpulan soal, 100 soal gitu. Pokoknya aku kerjain. Jadi weekend tuh kayak waktunya aku untuk refresh materi pakai soal. Jadi aku tuh jarang refresh materi tuh buka lagi gitu. Jadi aku refreshnya pakai soal sekalian. Oke, terus yang paling set strategi itu kan bisa aja ya. Aku yakin semua teman-teman di sini sudah melalui preklinik, koas sudah lulus, pasti punya materi, punya strategi masing-masing. Tapi yang susah tuh kadang gimana kita tuh bisa konsisten ya sama cara yang kita buat sendiri itu. Gimana caranya kita tuh bisa duduk belajar berjam-jam. Itu kan sulit ya dilakukan. Nah, itu aku dari dulu tuh pakai teknik yang namanya Pomodoro ini. Jadi kalau Pomodoro itu kita set timer 25 menit. Jadi kan kalau misalnya kita duduk belajar itu butuh waktu untuk dapat flow belajar ya. Aku yakin teman-teman tuh paham maksudnya. Nggak mungkin kita duduk langsung belajar tuh susah. Jadi pasti butuh waktu untuk flow belajar. Nah, aku tuh pernah baca di penelitian apa aku lupa. Jadi untuk otak manusia itu bisa get into the flow apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita ingin masukkan ke dalam otak kita tuh butuh around 15 sampai 20 menit untuk stay di depan apa yang kita baca gitu. Jadi teknik Pomodoro ini membantu. Jadi 25 menit awal, habis itu ada short break 5 menit untuk ya ke toilet atau minum makan gitu 5 menit. Terus habis itu 25 menit lagi. Itu ada 4 set. Jadi 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit, 25 menit baru long break. Long break itu 15 menit. Jadi 15 menit bisa teman-teman pakai buat istirahat yang panjang kayak ya HP-an atau apa gitu. Jadi kalau pakai ini sih menurutku lumayan membantu ya. Oke, terus yang ketiga itu evaluasi, perbaiki, coba lagi. Jadi ini yang paling penting sih sebenarnya, paling penting. Jadi yang pertama itu adalah dengan nilaiku yang menurutku masih kurang kemarin, aku coba untuk mengevaluasi. Aku coba untuk mindsetku tuh masih ya udahlah nggak apa-apa kan aku memang belum belajar. Jadi ya udahlah aku coba belajar lagi. Ternyata habis aku belajar yang sudah aku buat tadi, naiknya coba lihat, nggak terlalu signifikan kan. Dari 76 ke 81 ya ya bagus sih alhamdulillah. Cuman maksudnya eh dengan ekspektasi yang belajar setiap hari itu kan mikirku bisa 85, 84 gitu. Tapi ternyata cuma 81, 82. IQ-ku pun cuma naik sekitar 15 nomor ya benernya gitu. Jadi ternyata tuh aku coba cari tahu, aku evaluasi ini mungkin bisa bantu teman-teman juga ya. Kenapa sih? Apa ada yang salah dari cara belajarku? Kenapa nilainya tuh, kenapa kok susah banget ya dapat nilai UKM PPD itu yang bener di atas 130-an gitu, kok susah? Nah, jadinya tuh aku cari cara dan ternyata aku nemu. Jadi kalau misalnya aku teliti, salahku itu di mana sih sebenarnya? Ternyata salahku tuh berpola gitu. Jadi kayak salahku itu kebanyakan di bidang yang memang masih salah paham istilahnya. Waktu dulu tuh aku banyak salah di bukan neuro, nefro, IPD yang nefro. Terutama yang UTI lah, yang ISK aku masih ingat banget tuh. Pilihan jawaban dosisnya tuh beda-beda tergantung kita ngikut yang PABD apa yang EAUI kan. Jadi itu aku bingung kayak banyak salahnya gitu di bidang nefro. Sama yang reumatologi itu banyak salah gitu. Terus selain itu yang paling momok menurutku tuh apa?
etik. Etik sama IKM, statistik. Jadi dia kayak, aku udah belajar nih etik yang benefit sense, autonomi, lalalala, tapi pas ngerjain soal tuh menurutku jawabannya udah bener, tapi ternyata salah gitu. Nah, terus aku coba mencari tahu gitu. Ternyata ya UKM PPD itu pasti ada proporsi soalnya ya. Yang mayor itu kan pasti lebih banyak keluar. Sementara yang etik tuh ya paling cuma 2 nomor, 3 nomor, 5 nomor kayak nggak terlalu misalnya nih aku salah semua nih di etik. Ya udah nggak apa-apa, nilaiku juga masih bisa di atas 85 atau pasti. Jadi kayak ternyata tuh nggak usah diatur aja strategi belajarnya. Jadi kalau misalnya kita kayak aku contoh kurangnya di bidang yang proporsi masih besar kayak nefro atau IPD. Ya nggak mungkin dong aku mengabaikan si IPD itu. Kan dia nanti keluarnya banyak di soal. Jadi aku tahu diri, aku belajar lagi, diskusi lagi. Dalam artian kenapa sih nilaiku yang di nefro ini masih rendah? Coba aku buka lagi deh materinya, coba aku dengerin lagi deh recordingnya. Apa memang aku yang kurang ngerti, apa salah paham terhadap pengertian yang aku sudah pahami gitu. Terus coba diskusi sama teman, tadi kamu jawabnya yang ini apa? Kok bisa kayak gitu? Oh gitu ya gitu. Jadi kayak aku takes time untuk mempelajari yang aku lebih salah gitu. Jadi pada aku mengulang-ulang yang aku tuh udah sering bener kayak DV itu aku sering bener, kayak THT udah bener gitu. Jadi aku nggak terlalu ambil waktu ke sana. Nah, tapi untuk etik dan forensik itu aku ngerasa kan proporsinya kecil ya. Terus aku ngerasa mau aku baca berapa kali pun etik itu tricky. Jadi kayak nggak bisa aku terlalu spend time, untuk menghabiskan waktu di soal yang proporsinya kecil. Jadi ya udah aku buang aja lah gitu loh, istilahnya kayak aku nggak terlalu pelajari tapi tetep aku latih pakai soal gitu. Nah terus yang ketiga tuh pastikan belajar sesuai dengan cara yang cocok. Jujur tuh awal-awal aku sempet FOMO sih, karena aku ngeliat teman-temanku tuh belajarnya tahu nggak sih yang pakai catatan yang rapi banget gitu, kayak setiap penyakit itu tuh ada Q&Clue, dosis, obat. Nah, aku tuh nggak suka nyatet gitu. Jadi aku kayak lama-lama ya udah nggak apa-apa nggak usah nyatet. Aku tipe yang visual, baca aja udah selesai gitu. Jadi nggak usah FOMO-FOMOan, yang penting dilatih terus aja. Oke, tadi kan aku udah bilang ya terkait materi yang aku sering sering salah itu kan tadi nefro. Terus yang sering bener tuh di DV. Nah, aku tuh sebenarnya pakai ini flashcard Anki. Jadi aku udah pakai ini dari aku preklinik. Ini tuh menarik banget tapi aku herannya tuh banyak yang belum tahu. Padahal Anki ini di luar negeri itu salah satu apa ya? Platform yang pasti dipakai sama anak FK di luar sana. Kenapa? Karena cara belajar efektif itu yang paling bener itu adalah active recall sama space repetition. Mungkin teman-teman udah sering lakuin sih, tapi mungkin belum tertata gitu. Karena gini, not gonna lie, nggak gimana-gimana, tapi kalau UKM PPD, itu segimanapun kita seringnya belajar ya, yang paling penting tuh apa coba? Hafal. Kita harus ngafalin materinya, walaupun kita pahami nih. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu dosisnya, kita nggak tahu, apalagi UKM PPD kan tricky ya. Nama lain dari penyakit ini adalah, dosis dari ini adalah, ABCDE-nya itu bisa salah gitu, bisa beda semua kalau nggak teliti. Yang paling penting itu kan memori ya, kita hafal. Gimana caranya seorang manusia ini bisa ngafal semua materi itu, dari THT, IPD, bedah, Obgyn, IKA. Anak yang IPD sendiri aja tuh udah ada remato lah, udah ada apalagi gastro yang banyak banget. Jadi kayak nggak mungkin kita tuh bisa ngafal semua itu tuh nggak mungkin, itu mustahil. Jadi terus gimana caranya aku tuh bisa hafal? Jadi jujur aja kunci tryout-ku tuh tinggi-tinggi, kunci UKM PPD-ku tinggi, itu karena aku inget, aku hafal gitu. Jadi gimana caranya? Ini aku pakai Anki. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini real ya, ini punya aku pribadi. Jadi aku buat Dex, jadi aplikasinya ini. Nah, nanti di Dex Ankinya itu aku masukin ibaratnya ada UKM PPD gitu. Nanti UKM PPD ini aku masukin salah. Nah, yang salah ini adalah semua soal tryout-ku yang masih salah aku masukin. Jadi biar gak keulang lagi gitu soalku yang salah, dan aku juga evaluasi gitu. Jadi kayak ke archive gitu apa yang salah. Terus aku buat nih anak, bedah, DV, forensik, IKM, lalalala semuanya aku buat. Nah, isinya kayak gimana? Nanti kalian bisa ibaratnya di sini tuh jadi kayak nyatat gitu. Kalian masukin materi ke frontnya, terus ganti aja nanti tipenya. Nanti deh kalau cara pakainya nanti aja. Nah, terus ini contohnya. Nah, kenapa ini penting banget? Aku sih excited banget ya. Karena aku ngerasa ini aplikasi bantu aku banget dari preklinik. Jadi ini aku yakin sih, ini juga pasti jadi salah satu yang sulit ya untuk kalian hafalin di IKA, terutama tentang gizi. Jadi kayak biasanya kan ditanya ya di tryout ya. Jujur pas UKM PPD, waktu aku UKM PPD nggak ditanya sih, cuman pas TO ini sering banget keluar. Jadi kayak
proteinnya berapa, energinya berapa, cairannya berapa, pakai komponen apa, itu pasti sering keluar kan. Nah, gimana caranya kita ngafalin ini? Kalau kita harus ngafalin juga dosis selenium sulfite, dosis ketoconazole, kayak itu tuh sulit kalau nggak diulang-ulang, bener nggak? Sebenarnya prinsip dasar itu sama, sulit kalau kita nggak ngulang-ngulang. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita tuh bisa ngulang-ngulang itu loh? Kayak harus buka lagi semua materinya. Tadi kemarin aku lupa yang mana ya, kemarin aku kurang yang mana ya, itu apa ya, old style lah istilahnya. Jadi mending kalau di aplikasi ini kalian tuh udah bisa nih, tampilannya kayak gini. Tinggal kalian isi aja nih. Jadi kayak kan kayak ngerjain soal ya. Jadi karena kayak ngerjain soal jadi active recall. Kalian tuh nggak kayak bosen baca gitu loh kayak oh iya 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 iya, tapi active recall tadi kemarin apa ya? Dan dia fill in the blank. Jadi pasti kalian nggak mungkin salah. Terus yang menariknya apa? Nih, bisa juga kayak gini. Jadi selain kalian ngisi pendek gitu isian singkat, kalian bisa masukin materi ke situ. Jadi kayak bagaimana pemilihan antibiotik pneumonia, udah kalian mikir aja kemarin gimana ya caranya. Terus kalian bisa masukin nih referensinya. Jadi segampang itu untuk reviewnya sebenarnya. Nah, terus ini yang paling menarik menurutku. Aku paling suka ini. Jadi ada image occlusion. Dulu tuh kan di UKMPPD sering banget ya keluar kayak target apa ya? Target DM tuh loh, target DM IMT, apa gula darah puasa, gula darah sewaktu, itu semua kan ada targetnya ya. Terus ini target penurunan tekanan darah hipertensi kan beda-beda kan ya, 15%, 20%, ada yang 1 jam, ada yang immediate, obatnya apa itu kan beda-beda, tergantung hipertensi emergensinya apa, kranial atau jantung gitu. Terus habis itu resiko LDL nih yang targetnya berapa, yang sangat ekstrim, sangat tinggi itu kan, ya gimana ya kita ngafalnya ya. Nah caranya itu kayak gini, jadi pakai image occlusion, jadi kayak kalian review. Jadi sebenarnya basically ini sama aja kayak kalian buka review lagi tapi versi dibuat lebih aktif gitu. Nah, nanti kalian tuh ada tanggungan kayak gini nih. Ini aku kasih lingkaran merah. Jadi aku tuh kalau aku pribadi aku atur sehari maksimal review card-nya itu 150. Jadi kayak nanti yang keluar nih yang warna hijau. Ini yang warna hijau adalah kartu yang udah pernah aku kerjain tapi masih salah. Tapi kalau 50 ini adalah yang kartu baru, yang warna biru. Jadi yang belum pernah aku lihat sama sekali. Jadi kalau kalian ngerjain ini setiap hari, nggak mungkin kalian tuh lupa. Karena kalian udah terpapar materi baru dan terpapar yang salah kemarin. Istilahnya ini sama aja kayak ngulang-ngulang gitu. Terus nanti kalian bisa milih tuh setelah jawab soal. Kayak gini nih, di bawahnya kan ada tuh again, good, hard. Nah, nanti bisa kalian pilih. Kalau menurut kalian, easy lah, aku nggak usah mikir jawab ini. Itu 3 hari lagi baru muncul. Tapi kalau misalnya kalian mikir, ya lumayan lah, so-so lah, good. Nanti besok baru muncul. Tapi kalau kalian, anjir, aku lupa, gimana nih, aku lupa. Nah, itu kalian bisa milih again. Jadi, dalam 1 menit lagi dia akan muncul. Kalau nggak, kalau misalnya kalian masih again, 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 terus ya nggak bakal selesai-selesai itu setnya. Jadi ya itu, nggak mungkin lupa kalau misalnya pakai ini. Oke, itu ya tentang Angkinya. Jadi aku tuh selalu excited ya jelasin tentang Angki karena masih banyak yang nggak tahu dan jujur aja ini bukan peres, aku memang pakai dan itu memang aku berguna banget buat UKM PPD-ku. Nah, terus ini juga yang penting, practice makes progress. Jadi ini setelah aku rutin belajar, setelah aku lebih apa ya istilahnya down to earth dan lebih apa ya, mengevaluasi diriku sendiri ini kurangku di mana sih, terus aku pakai Angki juga, aku benar kerjain tuh setiap hari, nggak pernah nggak kerjain. Nah itu nilaiku naik nih, 88, 89, 90, 91, dan kan biasanya kalau di TO itu kan ranking ya, ada top score, nah ini aku ikut. Terus yang IPK terakhir kali sebelum aku KMPPD kan bulan April ya, itu udah naik banget, terakhir kan aku cuma bener 150-an kan, ini udah 172 gitu, cuma salah 20-an, dan nilaiku 86 gitu, itu sangat membantu sih. Terus sama yang aku jelasin tadi, weekday, aku latihan soal 100 nomor per hari atau 1 sampai 2 paket soal sesuai bidang yang aku pelajari. Weekend aku try out gitu. Nah ini tulisku yang beneran ya, ini aku SS dari iPadku. Jadi H-43 itu coba lihat, ini aku nggak peres. Prioritas nomor 1 adalah Angki. Aku harus ngerjain Angki. Terus yang kedua TO, yang ketiga TO, yang keempat TO, yang kelima atur jadwal belajar OSCE untuk buat spreadsheet. Tahu nggak kenapa? Karena kalau pas zamanku tuh OSCE itu duluan. Jadi OSCE duluan itu aku takut aku tuh terlalu gupuh, terlalu khawatir tentang OSCE sampai aku tuh ngelupain CBT gitu. Jadi ya kayak aku tuh tetap, karena kata dosen-dosenku juga, kata semua orang yang emang bener fakta, presentasi kelulusan OSCE itu jauh lebih tinggi dibandingkan CBT, bener nggak? Kalau di kampus kalian OSCE rata-rata ya 100%, paling 1-2 orang aja. Tapi kalau CBT tuh bisa banyak gitu yang nggak lulus karena ya OSCE itu kan masih bisa kita improve. Tapi kalau CBT nggak bisa.
Jadi aku takut banget untuk kayak kelewat dari CBT-ku gitu. Jadi aku tetap, atur belajar jadwal, buat OSCE sambil belajar CBT. Oke, terus yang penting juga di sini, jangan lupa refreshing sama mental ya. Jadi di tengah-tengah itu semua tuh maksudnya aku tuh bukan juga yang tipikal nerd gitu ya, yang sama sekali kayak, belajar 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 itu enggak. Jadi aku juga tetap kalau pagi aku udah TO, malamnya aku nonton. Kalau paginya aku nonton, malamnya aku TO. Jadi nggak pernah tuh aku seharian pagi malam TO, itu nggak mungkin. Kayak aku nggak mau kayak gitu ke diriku. Nah, jadinya aku apa, aku ya olahraga, aku setiap pagi lari, terus habis itu aku nonton, aku makan. Jadi kayak ya aku tetap, cafe hopping lah, jadi kayak nggak yang sampai nerd banget gimana gitu. Terus ini yang aku taruh di bawah, nilai 82. Tahu nggak kalian, dari nilaiku yang 88, 89, 90, 91, 91, lalala ini yang menurutku udah sangat memuaskan, tapi ternyata pas aku udah hamil sebulan, nilainya tiba-tiba 82 lagi. Kayak apa ya, mundur gitu nilainya, aku juga bingung kenapa, padahal aku udah belajar, aku udah Anki, aku udah segala macam ya, yang aku lakuin tuh aku konsisten lah istilahnya. Tapi ternyata nilaiku tuh turunnya tuh jauh banget menurutku. Kenapa ya? Di situ aku sempet stres kayak, kenapa kok bisa turun nilaiku padahal aku udah belajar belajar belajar, dan ternyata setelah aku evaluasi, ya nggak ada alasannya, emang turun aja. Tahu nggak kenapa? Karena soal itu kan makin ke sini makin bervariasi ya. Jadi kadang nilai turun tuh random aja guys. Jadi kayak random acak karena entah soalnya variasi baru yang kalian belum pernah temuin, atau pas kerjain kalian kurang fokus, kurang teliti, ya udah sebatas itu aja. Jadi kalian tuh jangan kayak pas nilainya jelek terus langsung kayak udahlah emang aku begini adanya gitu. Jadi kayak untuk UKM PPD ini kita lebih rasional aja. Kalau memang nilainya turun, oke, sedih nggak apa-apa, tapi langsung dievaluasi. Kenapa ya kok nilaiku turun? Kadang kalian percaya deh kalau misalnya kalian baca lagi, oh ternyata memang, oh iya aku salah sih, aku salah baca. Oh iya aku materi ini belum baca. Jadi lumayan sih, dengan nilai turun kayak gini tuh membantu Hamin 1 bulan untuk, oh iya ternyata masih kurang ini ya, jadi itu akan aku review lagi gitu. Nah, terus final touch nih, yang terakhir. Jadi H-1 minggu aku CBT, aku tuh nge-cross check SNMPTDI 2019. Jadi ini contohnya kayak aku tuh nge-cross check, bener-bener nge-cross check. Jadi setiap departemen aku cek mana yang kompetensinya 4, 3B, 3A, 2, 1. Itu semua aku cross check. Jadi yang kompetensinya 4, aku pastikan aku udah hatam dari definisi, etiologi, apalagi patofisiologi, klinis, diagnosis, nama lain, istilah-istilah apa sih itu yang banyak banget, yang istilah mata tiroid itu. Geoffroy Sain, Dalimka lah itulah. Pokoknya aku berusaha banget gimana caranya aku akan belajar itu. Terus diagnosisnya pakai apa, terapinya apa, dosisnya apa, first line-nya apa, itu aku akan hafal. Aku akan usahakan sebisa mungkin hamil 1 minggu sampai titik darah penghabisan. Itu aku belajar gitu. Terus kalau yang kompetensi 3 terapi awal. Kalau kompetensi 2 aku cuma yang penting tahu, gold standar diagnosisnya apa. Kalau kompetensi 1 juga gitu, sama, aku cari tahu gold standar diagnosisnya apa. Jadi gitu, aku kayak nggak melewatkan satupun dari SNMPTD ini untuk aku pelajari, gitu. Nah, ini pro tips sih dari aku. Ini pro tips kalian dapat kalau kalian ikut Dokter Tubi nih, webinar hari ini. Jadi, kenapa sih kalau aku itu tryout, nilaiku tuh sini ya, semenjak 2 bulan sebelum UKM PPD itu nilai tryoutku tuh tidak pernah di bawah 9. Jadi aku selalu 91,3, 92, 93, 92, 91, 90, selalu kayak gitu. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah ini. Satu ini, pay attention to details. Kalian tuh kalau baca soal, memang pasti tipsnya adalah baca soalnya dulu, baca pertanyaannya. Apakah diagnosis pada pasien di atas? Iya kan, pasti kan. Contoh ini aku ambil dokter Tobi ya. Apakah diagnosis pada pasien di atas? Itu kalian harus baca soalnya. Aku pasti kalian udah pada tahu sih. Nah, kadang itu kita tuh kalau dikasih satu soal kayak gini tuh kayak ya gampang lah. Ini segampang ini apa coba maksudnya jawabannya? Pasti tahu semuanya. Tapi kalau udah dihadapin dengan 150 nomor dengan soal yang panjang kayak gini, otak kalian kan pasti capek kan? Kayak nggak mungkin kalian tuh baca semua gitu, pasti nggak mungkin. Jadi kayak baca soalnya aja saya udahlah ini gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah apa yang ditanyakan, diagnosis. Jadi dengan kalian tahu pertanyaannya, kalian fokus baca soalnya, diagnosisnya apa ya, gitu. Terus yang paling penting lagi yang kedua yang bikin yang bikin salahku itu, aku tuh hampir nggak pernah salah karena ceroboh, kayak nggak baca
clue apa gitu hampir nggak pernah. Jadi karena memang aku nggak tahu jawabannya gitu. Ya yang kedua itu adalah kenapa bisa kayak gitu, yaitu eksklusi semua pilihan. Ini penting banget, penting banget. Jadi kalau misalnya kalian baca ya, ah ini mah psoriasis vulgaris gitu. Nggak boleh kayak gitu kalau konteksnya tryout. Jadi oke lah psoriasis vulgaris gak apa-apa kerjain. Maksudnya main tembak dengan clue yang sangat jelas itu nggak apa-apa pertama. Jadi kayak sampai nomor 150 itu kan kayak gitu nggak apa-apa. Nah, terus nanti double check. Kalian kerjain lagi sekali. Sekali lagi kerjain. Jadi dari nomor 1 tuh kalian baca pelan-pelan. Dari dermatitis seboroik, ini bukan dermatitis seboroik kah? Dibaca dari soalnya, oh ya bukan sih, nggak ada paper oil test positif, juga nggak ada kayak clue-clue lain di daerah yang seboroik. Terus yang kedua, psoriasis vulgaris, iya sih ini paling masuk, ada Auspitz sign, lalalala. Terus lichen simplex kronis, kayaknya enggak deh, nggak ada clue stres. Terus yang keempat, erythema multiform, kayaknya enggak juga. Terus keratosis seboroik, kayaknya enggak deh, orang dari lesinya juga nggak mendukung. Aku tuh kayak gitu. Walaupun soalnya udah jelas, aku baca lagi. Jadi A, B, C, D, E-nya itu aku bener-bener eksklusi. Jadi kemungkinan salahnya tuh tipis gitu. Terus di double check. Double check itu dikerjain lagi dari 1 sampai 150. Nah, makan waktu nggak, Dok? Jelas pasti makan waktu. Terus tapi worth it nggak? Ya udah pasti worth it. Aku jamin deh kalau kalian kayak gitu, pasti nilai kalian naik dari tryout kalian yang sebelumnya. Terus kalian pasti bisa mencapai itu. Terus ini juga yang penting pro tipsnya, pas kalian lagi persiapan OSCE, kalau case-nya OSCE-nya lebih dulu daripada CBT, itu jangan lupa selingin sama belajar CBT. Caranya gimana? Yaitu kerjain satu aja tryout per hari. Kalau aku kan kemarin belajar sama teman-teman ya, buat OSCE itu start jam 10 pagi lah. Ya aku bangun lebih pagi, jadi aku jam 7 sampai jam 9 tuh ngerjain tryout. Jam 10 aku belajar OSCE sampai malam. Jadi kayak aku duluin belajar CBT biar masih fokus. Nanti sisanya aku belajar OSCE gitu. Sama Angki setiap hari. Angki ini aku selalu kerjain sebelum tidur sih, yang tadi aplikasi itu. Gitu sih. Oke, udah selesai tips sharing-sharing dari aku. Aku kembaliin lagi ke Dokter Elvira ya. Oke, luar biasa ya dok. Thank you buat share screen-nya tuh teman-teman. Itu dari Dokter Liani ya, luar biasa nih cara-caranya. Ntar nih ada beberapa Q&A, banyak sih sebenarnya dok. Banyak Q&A dari teman-teman kita yang mungkin nggak dokter jelasin tadi gitu ya, atau mungkin ada yang dokter jelasin tadi tapi mereka masih pengen tanya. Buat teman-teman yang mungkin pengen tanya nanti untuk open mic boleh ya teman-teman ya, tapi untuk yang dari ini dulu ya, dari chat dulu ya. Jadi kan gini, dokter tadi hal yang paling pertama dokter bilang itu adalah start early gitu kan. Gimana kalau misalnya udah terlanjur kebablasan nih, ya kan? Udah kebablasan, "Aduh aku udah tinggal 3 stase lagi, ini gimana ya caranya?" Kira-kira dari dokter ada solusi nggak kalau mepet-mepet gitu? Oke, thank you. Kalau dari aku sendiri ya, karena pasti mungkin dari 100 orang yang UKM PPD, jarang ya orang belajar. Aku pun walaupun aku ngomong kayak tadi, aku nggak setiap stase sih sebenarnya sedetail itu. Jadi kalau memang udah terlanjur miss out, kayak kelewat, ya keep going on aja. Jadi caranya kalau dari aku yang tadi itu, apa yang bisa kalian lakuin sekarang, kalau aku tuh tinggal 3 stase terakhir, aku try out. Jadi ikut aja try out, terus-terusan ikut try out. Jadi walaupun kalian nggak belajar materinya itu nggak apa-apa kan, nanti dari try out bisa review gitu. Kalau dari aku. Oh, oke gitu ya. Jadi kalau udah terlanjur kebablasan ya udahlah gitu ya. Mau gimana lagi kan? Namanya kita juga nggak bisa ngulang waktu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang nggak usah sesalin apa yang udah lewat ya. Bukan berarti orang yang mepet itu pasti nggak lulus ya. Bisa jadi lulus ya. Nah, hmm, ini kan terkait ini dulu deh, terkait yang untuk persiapan dulu ya. Kalau untuk yang besok nanti pertanyaannya. Kan di sini tadi dokter bilang, tunggu ya, tunggu. Dok, kalau misalnya eee, zaman sekarang itu kan banyak sekali les gitu kan. Les A, les B, les C, waduh itu luar biasa banyak dan tentor-tentornya juga luar biasa semuanya. Apakah dokter lesnya itu hanya satu, cukup hanya materi les aja, atau gimana itu? Nah, atau ya udah satu aja, percaya satu atau beberapa? Kira-kira itu gimana, Dok? Oke, terima kasih. Kalau dari aku, ikutnya satu aja. Ikut satu itu dalam artian yang aku ikut paketnya yang paling mahal itu loh. Kan bimbel tuh
ya dokter Tubi juga pasti tahu lah ya, bimbel itu kan pasti ada paketan yang beneran les, istilahnya tuh beneran les kayak dari pagi sampai sore itu les gitu, tuh ada kan. Tapi ada juga paketan yang kecil-kecil kayak paketan soal, paketan tryout, paketan drilling soal ya kalau kalian familiar sama kata-kata itu, paketan drilling soal, paketan pembahasan periode kemarin gitu tuh aku cuma ikut satu bimbel untuk les yang materi yang benar-benar dari jam 8 sampai jam berapa gitu ikut. Tapi untuk soal-soal itu aku beli di bimbel-bimbel. Jadi bimbel tuh pasti jual paketan soalnya kok. Eh biasanya itu walaupun nggak ujuk-ujuk soalnya toh, biasanya dapat ini loh kayak paketan apa ya itu apa namanya kelas cepat kayak dapat soal sekian pembahasan materi yang paling penting-penting gitu itu dapat atau aku beli di salah satu bimbel tuh 16 paket tryout gitu. Jadi rata-rata itu soal ini mungkin tadi menjawab banyak banget yang tanya di chat ya. Mungkin kepo ya dok ya. 100 nomor tuh dapat dari mana aja sih sebenarnya? Ya itu aku beli sih jujur ya. Lumayan ngocek modal sih sebenarnya ya. Karena kan kalau beli soal tuh nggak terlalu semahal ikut les ya. Jadi aku ikut lesnya satu aja, terus aku beli soal gitu. Oke, jadi kalau mau nilai tinggi juga butuh modal dong. Masa iya maunya nilai tinggi tapi nggak pakai modal ya kan? Bener nggak ya kan? Semua di dunia ini butuh modal loh. Cuman udara aja yang nggak pakai modal. Tapi pun kalau misalnya sakit itu udah bermodal ya kan? Butuh oksigen. Oke, nah terus nih pertanyaan lagi ya dok ya. Pernyataan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya hal yang paling fundamental itu adalah kenalin cara belajar sendiri ya. Jadi nggak bisa FOMO-FOMOan, oh teman-teman belajarnya kayak gini, tuh aku ikut-ikutan gitu. Tapi kita tetap harus mencari cara belajar kita dan yang cocok di kita itu gimana, bener ya? Oke. Kemudian Dok, mengenai recall ya, tadi kan ada recall. Sebenarnya Anki ini jadi seperti kalau di old way-nya itu kayak sistem responsi nggak sih? Cuman kita responsi sama gadget kita sendiri gitu. Benar nggak? Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian familiar ya, ini kayak Quizlet, kayak Quizizz, kayak Kahoot sama aja. Jadi kalian bikin sendiri gitu. Dan gak ada Oh, waktunya. oke. Jadi memang kayak ada teman responsi gitu. Kadang-kadang teman kalau diajakin ada aja alasannya ya. Ini kalau Angki diajakin tetap bisa gitu ya. Nah, jadi Kapan aja yang bisa, dimanapun bisa dok. yang 24 jam per 7, kalah, pacar nih, tahu gak sih, 24 jam per 7 bisa diajak bicara. Tapi bicaranya tentang pelajaran ya. Oke, nah itu udah terjawab ya teman-teman. Dokter sendiri lebih senang belajar sendiri atau belajar kelompok? Tergantung. Kalau misalnya aku tadi belajar yang sesuai jadwalku, aku prefer belajar sendiri sih. Karena aku tipe orang yang percaya kalau belajar untuk memahami suatu hal itu lebih baik kita baca dulu sendiri. Kalau aku gak ngerti, baru aku diskusi. Kadang tuh aku kalau sama teman-teman lebih suka diskusi soal. Jadi kalau materi aku harap masing-masing udah punya pemahaman sendiri ya. Karena kalau misalnya kita belajar sama temen dari awal, dari materi, itu kadang apa ya nggak ada arahnya dalam artian bisa blind lead blind ya jadi kayak kamu juga baru baca aku juga baru baca jadi menyocokkannya itu agak sulit jadi lebih baik kamu belajar dulu sepemahamanmu sepaling yang kamu bisa aku juga belajar dulu baru kita diskusi terkait soal kalau aku gitu. Oke, berarti memang harus belajar sendiri. Semua harus dimulai dari sendiri-sendiri, baru nanti belajar kelompok. Kalau di pengalaman aku sih, Dok, belajar kelompok memang tetap perlu, menurut aku ya. Sekalian sharing ya, Dok. Jadi aku memang belajar sendiri juga, tapi belajar kelompok juga karena kadang-kadang untuk nama lain atau ilmu-ilmu yang out of the box yang mungkin kita nggak terpikir, itu bisa dapat dari teman. Oh iya ya, kenapa aku nggak terpikir? Oke, dapat gitu. Benar Jadi benar benar. referensinya banyak gitu kan, banyak banyak banyak. Oh ya, dapat dapat. Dan kalau dulu nih, ya namanya juga anak zaman dulu ya. Aku nggak tahu angki-angkian begini. Nah, jadi aku memang rutin lah belajar sama teman responsian. Nah, kalau kalian yang introvert gitu nggak punya waktu belajar sama teman, Angki jawabannya. One stop solution ya. Oke, nih. Kadang Nggak apa-apa. gitu ya dok ya. Apa? Kalau Kenapa, Dok? bersama teman-teman kan gitu ya. Aku juga sering sih dok. Kadang aku ngerasa udah baca, tapi
tapi ternyata salah, terus temenku tahu, oh ternyata di materi itu ada di pojokan kiri itu yang kita nggak baca gitu, tapi teman kita baca. Itu yang pentingnya gitu sih ya, belajar sama teman-teman. Iya, betul, betul, betul. Pengingat ya, Dok ya. Oke, di sini ada masuk banyak pertanyaan, aku baca dulu ya, Dok. Dokter Lia nih untuk OSCE ngambil bimbel atau belajar sama teman aja? Oke, kalau aku kemarin jujur aja aku ambil bimbel ya, tapi menurutku pribadi, waktu kemarin aku lebih manfaat belajar sama temen sih. Jadi mungkin yang di bimbel tuh nggak terlalu membantu segimana gimana gitu sih. Sebenarnya tergantung bimbelnya ya, tergantung bimbelnya. Gimana dulu konsep ngajarnya? Karena bimbel tuh beda-beda. Ada yang dia itu modelannya review dulu, terus nyobanya bentar doang, terus review lagi. Menurutku tuh kan kurang efektif ya. Tergantung. Kebetulan kalau aku kemarin lumayan bagus bimbelnya, cuman saran dari aku pribadi untuk teman-teman semua, kalau kalian kelebihan duit, ikut bimbel aja nggak apa-apa. Toh nggak ada ruginya juga, kalian dapat alat-alat lengkap. Tapi kalau duitnya terbatas, nggak masalah nggak ikut bimbel. Jujur, serius, nggak masalah. Karena aku tipe kali yang FOMO kemarin itu. Kayak, ah, aku ikut aja lah daripada aku nanti ketinggalan gitu. Walaupun aku tahu sebenarnya kayaknya nggak yang gimana-gimana, nggak apa-apa juga. Cuman aku tetap ikut. Kelebihannya ikut bimbel itu adalah satu yang udah pasti, kalian bebas pakai alat-alat yang sudah disediakan oleh bimbel itu sebagai apa yang kalian bayar. Yang kedua, kalian udah nggak usah mikir nyari checklist ini di mana ya, udah disediain sama si bimbelnya. Bener nggak dok? Karena Ya, dokternya juga benar-benar. Jadi pakai. kita siap jadi gitu lah ya kan. Nah, tergantung Terus kebutuhan kalau misalnya masing-masing bingung, sebenarnya. ya kalau masing-masing, kalau misalnya udah bingung juga bisa nanya. Tapi kalau kalian itu punya kelompok belajar yang solid, kalau aku juga punya sih kemarin kelompok belajar yang solid, dalam artian solid ini aku nggak usah gimana ya ngomongnya. Bukan semuanya mau main. Gimana ya ngomongnya ya. Kadang ada kan kelompok teman kita tuh pasti di hidup ini punya kelompok teman yang ini Habis cocoknya semua. belajar nih. Ya, betul. Ada yang ambis semua, ada yang kayaknya ini nggak cocok nih kalau dibuat belajar bareng gitu tuh. Ada Iya. pasti kan. Kalian pasti tahu lah. Nah, itu kalian pilih yang solid, yang kira-kira emang cocok untuk membawa kalian ke masa depan yang lebih cerah untuk UKM PPD, ya kan? Nah, Satu kalian juga kelompok, pilih iya, satu kelompok kelompok belajar belajar. itu harus ada yang bisa mengajar dan harus ada yang diajarin. Jangan semuanya mau ngajar, Betul, semuanya mau betul, diajarin. Lah, jadi betul. kita mau dengerin siapa? Bener Betul, nggak betul, sih? betul, Ya, betul, pas betul. ya. Nah, itu setuju. Aku setuju banget sama Dr. Levira. Emang benar kayak gitu. Jadi kalau memang kalian ada teman belajar yang solid, yang dalam artian juga mau ngeluarin duit buat patungan beli alat-alat yang kecil-kecil kayak kateter, infus, itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus sih. Kayak lebih kurangnya adalah kalian lebih mandiri aja, cari checklist sendiri, cari ini sendiri. Tapi nggak apa-apa kan berbareng-bareng juga sama teman-teman gitu sih. Jadi ya kurang lebih aja tergantung kalian adanya yang apa gitu. Atau misalnya kalian sekelompok kalian yang selalu tuh les bareng, itu bisa juga. Oke, itu bagus, bagus, bagus caranya. Pokoknya intinya, kalau dari dokter dan dari aku sendiri sih, kalau cari kelompok belajar tuh jangan yang ambis semua dan jangan yang males semua. Itu nggak bisa. Harus ada yang ambisnya, ada yang sedikit-sedikit males ya boleh lah gitu. Jadi yang ambisnya tersalurkan, yang malesnya pun jadi tersalurkan juga gitu. Jadi kayak apa ya, simbiosis mutualisme gitu. Oke, ini udah terjawab tadi ya. Jadi ngambil bimbel atau belajar sama teman aja itu ya tergantung kalian, tergantung dompet kalian juga. Oke. Kalau dari dokter Liani pribadi sih sebenarnya lebih bagus dengan teman ya. Izin bertanya dok, cara mengatasi ngantuk. Ngantuk saat belajar dan cara menggunakan. Oke, kalau cara menggunakan Anki mungkin entar ada promosi Ankinya nanti di belakang, tungguin aja. Nanti akan aku moderator jelasin dulu tentang angkinya itu seperti apa dulu ya. Aku ulangin lagi. Terus cara ngantuk nih. Dokter ini nilainya 96,32 ya. Ini mungkin menurut mereka nih dokter bukan human gitu. Pernah ngantuk nggak sih? Gimana ya cara aku menjawabnya ya kalau mengatasi ngantuk ya? Aku tidur sih kalau ngantuk ya. As simple as that sih. Aku beneran tidur kalau ngantuk ya udah gitu. Kalau aku sih tipe kali, aku juga ini sih guys. Aku nggak bisa ngopi ya, jujur karena aku mah. Jadi kalau ngantuk aku tidur aja dan
Sebenarnya yang paling penting itu adalah aku tipikal yang setiap hari tuh punya apa ya, orangku tuh orang yang terstruktur. Jadi kayak aku tuh hari itu pasti punya to do list gitu. Hari ini aku ngerjain berapa soal, sampai jam berapa, itu semua udah aku atur. Jadi kalau misalnya aku ngantuk, aku keinget, adalah nggak apa-apa ntar jam 10 kan udah kelar nih to do listku, aku mau tidur gitu. Jadi kayak aku tuh selalu ada target akhir. Jadi kayak aku tidur setelah itu gitu sih. Intinya kemauan diri sendiri sih sebenarnya. Kadang kita udah punya to-do list tapi geser 5 menit dikit nggak apa-apa, geser dikit lama-lama nggak terkerjakan semua ya. Jadi kita harus punya kemauan yang kuat gitu. Meskipun kayak dokter Tubi udah berusaha buat panggil narasumber yang luar biasa nih, tapi kalau kitanya juga nggak gerak, ya sami mawon namanya ya. Oke. Untuk 100 soal per hari tiap bidang dipelajari dari bimbel-bimbel ya, itu kalian beli tadi ya. Beli, wih, bukan minta. Beli ya. Jadi harus pakai Beli ya modal guys, nanti dong. kalian kena hukum Beli ya lah, dokter. weh. Gimana sih? Nah, maaf mau tanya, Dokter Sari mengalokasikan waktu berapa jam untuk tidur dan refreshing? Tadi mungkin udah ada belum, Dok? Berapa jam Eh, tidurnya? berapa Berapa jamnya? jam Berapa jamnya aku nggak bahas sih tadi ya dok ya. Manusia biasa sih ya tidur tuh 6 manusia? sampai 8 jam sih. Oke. Aku tidur biasa sih 6 sampai 8. Terus refreshingnya ya ya biasa aja kayak orang-orang pada umumnya. Tapi kalau belajar itu aku khusus UKM PPD loh ya. Khusus UKM PPD itu dari jam 9 pagi sampai sore ya, jam 5 sampai jam 6. Itu udah termasuk les. Jadi Oke. kayak gitu, lumayan. Jadi biar tahu peserta-peserta semua, nilai 96,32 itu masih manusia loh. Tidurnya masih 6 sampai 8 jam. Tidur Tidurnya tidur masih tetap 6 aku. sampai tidurnya masih 6 sampai 8 jam. Dokter makan apa sih? Makan nasi, makan roti, atau ada makanan khusus gitu biar teman-teman semua mungkin bisa beli abis ini ya. Aku juga penasaran soalnya. Ya coba nanti Osci aku jual aja ya makanannya. Osci bisa segitu loh. Kayak luar biasa ya. Nah, nanti mungkin aku bakal nanya sih sebenarnya gimana gimana kok bisa Oh Osci iya dapat betul gitu betul betul. Oh ya. iya, Oke. kita juga belum sharing details ya. Oke. Gimana kalau koas Tasa Mayor dan Jaga untuk lanjut belajar khusus UKM PPD aja? Ini gimana? Stasa Mayor dan Jaga belajar khusus UKM PPD ini gimana maksud pertanyaannya, teman-teman? Ini Kalau kali kita dok, kalau lagi mayor tuh gimana cara belajar UKM PPD-nya? Padahal juga lagi jaga morning report gitu kali ya maksudnya. oh gitu. Ya, kalau kalau dokter gimana gimana ya, ya coba coba. Nah, sudah lah ya kita jalani day by day aja ya. Kalau misalnya memang hari itu lagi jaga nggak usah belajar UKM PPD. Kalau kita lagi morning report ya morning report aja UKM PPD-nya besok dulu gitu, say. Nah, itu dia yang butuh start early. Karena kan kita gini, kalau mepet gimana coba? Kita mau morning report, kita mau apa? Mepet semuanya. Segala yang Ya, kepepet, ya hasilnya kemungkinan nggak tidak bagus. maksimal. Jadi kita kasih spare waktu yang kayak tadi dokter bilang ya, start early gitu ya. Dari awal kita tuh udah belajar pelan-pelan gitu. Jadi kalau ya morning report ya udah nggak usah pala belajar kali gitu ya kan? Enggak Betul sih? betul. Oke. Santai aja, Santai aja. Jadi slow but sure. Nah, itu dia. Konsisten pelan-pelan. adalah kunci ya. Betul. Betul ya. Oke. Nah, ini nih, ntar dulu dok. Lebih ampuh les online atau offline kalau menurut dokter? Nggak bisa dijawab ya. Itu tergantung orang juga. Real, itu tergantung orang. Kalau aku tipikal yang sukanya online aja, karena aku mau pulang ke rumah. Aku kan di Malang ya, aku aslinya di Palu. Jadi aku pilih online biar aku bisa dari rumah gitu. Tapi kalau misalnya kalian tipikal yang kalau belajar tuh harus lihat muka yang ngajar, harus lihat papan tulis, harus dengar suara, ya kayak gitu, itu kalian harus offline gitu. Itu sebenarnya tergantung kalian aja sih sebenarnya. Kekurangannya kalau online itu udah pasti ada fase ada bosen main HP gitu kan nggak ada yang ngawasin kan tapi kan kalau offline kan lebih sungkan ya istilahnya kalau misalnya kita terlalu main HP tiduran gitu sebenarnya tergantung self control kalian kalian pasti tahu diri kalian masing-masing kalau kalian ngerasa kayaknya aku bukan tipe kalau orang yang bisa duduk selama 3 sampai 4 jam ya udah les offline tapi kalau kalian ngerasa aku nggak bisa lah kalau offline capek aku bolak-balik ya udah online gitu. Oke, itu jawabannya. Jadi balik lagi sebenarnya kenalin cara belajar sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum persiapan di sini mungkin ya, yang belum persiapan
hal yang paling fundamental adalah kenali cara belajar sendiri. Bisanya belajar visual, audio visual, online, offline, itu akan meng-guide kalian kira-kira kalian butuh program yang mana. Jangan mentang-mentang basic-nya online, ikut online aja deh, bisa tandeman gitu kan. Nah, jangan mentang-mentang basic-nya offline, ikut offline aja, padahal kalian sebenarnya nggak cocok gitu. Nah, UKM Betul. PPD itu memang butuh diri sendiri yang kenal gitu ya. Nggak bisa FOMO. Oke. Ya. Banyak Dok pertanyaannya, cuman aku pilih-pilih aja dulu ya. Nih, kan ini tadi cerita tentang OSCE ya. Jujur sih Dok, aku amazed banget dengan nilai OSCE 96,32. Apalagi kemarin aku kayaknya baru lihat dokter ada kompetisi gitu ya, terus OSCE di depan umum gitu ya. Itu Ya. gimana sih cara mengasah mental gitu? Kok bisa OSCE-nya segitu? Mungkin konsulennya salah tulis gitu ya, mungkin mau 100 semua atau gimana gitu. Oke, kalau dari aku sendiri tips OSCE itu adalah kemarin ya, khususnya buat UKM PPD ya. Kalian harus tahu dulu nih, aku waktu kemarin tuh coba sebelum mulai belajar aku tanya cutting. Jadi aku tanya kakak tingkatku yang base OSCE, waktu itu cuttingku nilainya 89 90 gitu OSCE-nya. Waktu itu aku tanya, eh gimana sih cara belajar OSCE dan apa sih yang bisa bikin nilai itu tinggi gitu. Karena kan dia pasti tahu ya, yang dapat nilai tinggi itu pasti tahu bedanya dia sama yang lain kok bisa dapat nilai tinggi gitu. Terus aku tanya, yang pertama tuh ternyata sebenarnya semua basic kenapa bisa dapat nilai tinggi dari aku preklinik sampai sekarang tuh satu, pahami kira-kira sistem penilaian tuh gimana. Jadi aku coba cari tahu ternyata OSCE itu ada global performance yang kayak kalian dinilai kira-kira udah pantas belum jadi dokter. Menurutku itu salah satu yang paling bisa kita kontrol sih. Jadi kayak profesionalitas, cara kita ngomong, ketegasan kita, cara kita empati ke pasien itu yang paling bisa kita kontrol satu, dan nggak perlu belajar, maksudnya nggak perlu kita buka materi kan untuk profesional itu satu. Terus yang kedua, aku coba cari tahu komponen penilaian itu apa aja. Ternyata nanti OSCE itu ada komponen nilainya: satu, anamnesis; dua, pemeriksaan fisik; tiga, usulan penunjang; empat, diagnosis banding; lima, terapi termasuk resep sama dosis gitu. Jadi aku coba cerita, oh ternyata kayak gitu caranya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, karena aku udah tahu komponen penilaiannya apa aja, aku coba buat jadwal belajar sendiri. Nah, di sini teman-teman aku yakin sih semuanya pasti udah pada punya ada itu spreadsheets ya. Aku yakin udah dioperin di mana-mana lah, itu di Discord, di Telegram ada semua lah, pasti udah punya. Itu yang isinya rekapan topik OSCE dari setiap periode. Ada kan, pasti pada punya. Jadi kayak yang Februari tahun lalu keluarnya apa, Mei kemarin keluarnya apa tuh pasti pada punya. Nah, itu dijadikan acuan gitu. Jadi kayak ngelihat polanya. Misal neuro tuh aku selalu lihat kalau enggak headache, stroke, epilepsi gitu kan ada polanya. Walaupun nggak mesti ada polanya sih, cuman kelihatan gitu. Nah, dengan itu aku bisa ngelihat, oh ternyata OSCE ini nggak cuma kompetensi 4 yang keluar. Ada 4, ada 3B terutama. Itu bisa keluar. Nah, itu jadi aku oke. Belajarnya lumayan luas ya, satu itu. Terus selanjutnya pas aku udah tahu apa yang dinilai di OSCE, kan aku belajar OSCE itu 2 sampai 3 minggu ya. 1 minggunya tuh aku belajar sendiri. Walaupun memang nggak bagus sih belajar OSCE sendiri, cuman aku belajar sendiri itu dalam artian aku mencoba menghafalkan dan memahami checklistnya. Jadi misal hari ini aku belajar neuro, aku cuma spend sehari sih. Jadi kayak aku belajar TTH. Itu aku rasa kalau materi TTH kan kita udah belajar ya di CBT ya. TTH itu apa, obatnya apa kan udah tahu kan di CBT. Nah itu aku hari itu belajar OSCE-nya aja. Jadi anamnesisnya harus tanya apa aja, pemfisnya harus tanya, harus periksa apa aja. Jadi di neuro itu aku akan belajar pemeriksaan nervus cranialis 1 sampai 12, pemeriksaan motorik, sensorik itu aku belajar sendiri dulu, tapi nggak nyoba. Aku aku ngafalin kayak caranya gimana ya, oh gini 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 gini. Nah, pasti di tengah-tengah aku belajar itu ada yang aku nggak paham dan nggak tahu ini kayak mana cara belajarnya ini, gimana cara aku memahami ini, terus gimana cara ngelakuinnya itu aku ada yang nggak tahu, pasti ada. Itu aku catat di iPadku. Kayak aku neuro nggak paham satu, cara ketuk apa misal Hoffman, Tromler itu aku catat satu. Udah move on ke bidang selanjutnya. Aku spend seminggu gitu, bener-bener kayak gitu. Jadi aku
belajar yang di spreadsheets itu, yang di Excel apa aja yang pernah keluar, aku cari checklistnya di internet banyak, ketik aja rubrik OSCE nasional keluar tuh pasti ada, banyak kok, cari aja di internet free. Nah itu kalian ambil, oh ternyata rubrik yang dinilai ini ya untuk penyakit ini, itu kalian coba ikutin, pelajaran anamnesisnya, pelajaran pemeriksaan fisik, pemeriksaan spesialnya apa aja di setiap bidang, belajar sendiri dulu dalam artian caranya tuh gimana gitu. Jadi nanti harapannya pas udah belajar bareng temen OSCE itu kalian udah ada basic gitu. Kalau aku tuh tipe kalian kayak gitu. Aku suka kalau misalnya aku tuh udah ada basic. Nah, dan yang paling penting setelah itu adalah pas OSCE, UKM PBD ini beda. Kita kan nggak tahu ya. Kalau dulu kan kita preklinik tahu lah, ini semester 2 kalau nggak anak, kalau misalnya semester berapa ya? 4 ya. Ini kalau bukan DV mata ya kita pasti tahu lah ini stase apa di situ, di station itu. Tapi kalau UKM PPD kalian tuh nggak tahu itu station apa. Itu yang menurutku paling mengerikan. Jadi kayak bisa jadi suatu limfangitis yang merupakan kardiovaskular itu bisa kalian kira selulitis yang DV. Itu kejadian banget di angkatanku kemarin yang Mei. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, cara mensiasatinya gimana? Pas belajar bareng nih, itu kalian harus lebih banyak sesi latihannya daripada sesi diskusinya bareng sama teman-teman. Karena ini OSCE guys, bukan CBT. Nah, jadi hari ini kalian tentuin, hari Senin belajar neuro sama teman-teman. Aku kemarin berdelapan belajarnya. Nah, dari yang pernah keluar topik apa aja, kita tulis tuh di kertas kecil. Parkinson, TTH, lalalala. Dilipat-lipat jadi kertas kecil, terserah mau pakai, atau misalnya kalian lebih modern ya bisa tuh pakai di iPad yang wheel itu yang muter, atau bisa pakai kecil-kecil, terserah gimana kayak arisan lah, terus dikocok, tak dibuat 8. Nah misal aku dapat nih kocokan, aku buka, oh aku dapat TTH, berarti nanti aku nguji TTH, bukan aku yang diuji TTH, paham nggak? Jadi aku yang nguji TTH, aku yang jadi penguji tension type headache itu yang aku dapatkan, itu yang topik aku dapatkan. Kenapa? Biar aku sudah tahu aku mau nguji apa, pasti dong kan aku yang nguji. Tapi yang aku uji harus nggak tahu diuji apa. Jadi belajarnya itu nggak bisa kayak, kita nyoba TTH yuk, kamu ayo anamnesis gitu, jangan kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak gitu tuh bagus buat latihan, tapi nanti kalian nggak kebiasaan nebak diagnosis, karena yang paling penting di OSCE tuh tahu diagnosisnya apa, karena yang sampai terapinya nanti kan gitu gitu. Nah jadi aku yang diuji tuh nggak tahu, aku akan uji TTH. Jadi kita berlapan, ada 2 kloter. Sesi pertama 4 orang jadi penguji, 4 orang yang diuji, itu muter, kita buat bener kayak OSCE. Jadi kita buat putar di YouTube, timer OSCE itu beneran, silahkan membaca soal, silahkan ini itu kita buat sebisa mungkin semirip itu. Terus udah nih selesai kloter 1, tukeran, tadi aku kan jadi penguji nih, aku jadi yang diuji lagi, dan aku nggak tahu sama sekali 4 station yang akan aku lewati ini soalnya apa, aku cuma tahu ini neuro gitu gitu doang cluenya, aku nggak tahu apa-apa. Nah itu aku lakuin sampai semua bidang itu selesai sama teman-temanku. Nah begitu H-1 minggu, ini yang paling menantang, kita ngelakuin sesi random, acak. Jadi kita nggak bilang tuh, hari ini kita neuro ya, hari ini kita IPD ya, nggak bilang. Jadi bener-bener di random, dari kocokan itu, dapat apa kamu nguji, gitu. Jadi aku sama sekali nggak tahu ini stase apa, itu akan membiasakan kita tuh panik. Jadi panik itu harus dirasain dari latihan. Jadi bukan pas hari H kalau aku. Jadi aku pas hari H itu, ya udahlah kan aku udah 1 minggu full, pagi malam tuh ngelatih yang jadi ini apa, aku nggak tahu gimana nih, aduh gimana gimana gimana. Jadi itu yang paling penting banget dari OSCE itu sebenarnya satu, bukan kita itu bisa mendiagnosis sebagai dokter yang terbaik, bukan seperti itu. Jadi kayak kalau kita nggak tahu ini gimana cara kita mengatasi itu, gimana cara kita, kalau aku nggak tahu aku ngomong apa ya, itu kan yang paling penting. Karena kalau misalnya diagnosisnya salah, obatnya salah, kalian tuh masih punya poin profesionalitas, masih punya poin ngomong, itu pasti lulus gitu. Tapi kalau misalnya kalian salah, terus kalian menyesal di depan penguji, terdiam, tertegun, itu kan ya tidak terselamatkan ya, ya kayak gitu sih. Jadi kayak dilatih bareng teman-teman gitu kalau dari aku. Karena sebentar ya dok, aku ambil cas dulu. Nah, benar tuh. Jadi sebenarnya kita tuh di OSCE itu lebih fokus ke latihan mental kali. Ya, latihan mental. Karena sebenarnya kalau materi sih, itu ya kita udah gitu-gitu aja gitu. Kita udah belajar dari CBT itu udah otomatis gitu. Nah, mental ini yang perlu dilatih gitu ya, bukan yang ngafal gitu. Karena kita bukan Oke. masuk ke stase
TTH adalah bla 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 bla, terapinya Betul. adalah, kita nggak gitu, ya kan, Dok? Bener Nah, banget. Setuju. jadi Gitu. OSCE ini Karena yang kemarin adalah juga itu kan dok, yang Mei. Yang Mei ini lumayan ini loh guys soalnya kemarin. Jadi eh, aku lihat di Repsolan itu rekapan soal OSCE itu nggak jauh-jauh dari kompetensi 4, 3, 4, 3 ya. Pokoknya jelas lah yang akan keluar tuh pasti bisa. Tapi yang Mei kemarin ini itu lumayan, lumayan membagongkan ya soalnya. Itu kayak bayangin ya dok ya, kadang kardio itu kan yang keluar tuh kalau bukan ACS, heart failure, taki atau bradi, aritmia kan ya, yang paling sering. Pas Mei kemarin, vaskular yang keluar. Jadi hmm, limfangitis, limfangitis tuh keluar, aku limfangitis. Terus yang sesi hari 2 dapat apa ya? DVT, DVT. Terus yang pertama itu dapat, aku lupa apa, akut rheumatic heart disease. Kebayang nggak keluar itu di OSCE kan nggak? Kan itu cuma kompetensi 2, 3, kayak nggak mungkin lah. Kita mikirnya masih banyak yang lebih penting daripada itu, iya kan? Tapi keluar. hmm, Yang paling paling parah di aku itu remato. Aku day 3 ya, yang memang lumayan soalnya. Remato itu, coba ya, pasiennya datang, keluhan nyeri sendi. Kalian pasti udah baca itu kan kayak alhamdulillah nyeri sendi kalau bukan osteoartritis, gout artritis, rheumatoid artritis, ya kan? Bener tau, tahu. Nah, terus udah ditanya nih, kira-kira pagi kakunya berapa lama? Oh, lama dok, sejam. Udah tau lah ini apa aja. Terus di mana aja ya, di sini, di semua lah dok, di sini. Terus kayak, oh ya kayaknya jelas sini apa. Udah pemfis, semua pemfis. Penunjang, izin dokter saya mengusulkan pemeriksaan rheumatoid factor. Negatif dek. Oh, mungkin SLE, ACP tahu. atau yang lebih spesifik, mungkin ANA dokter negatif, DL normal. Pokoknya nggak ada clue. Ini real ya, ini yang kemarin terjadi. Nggak ada. Jadi gini, OSCE itu jelas. OSCE itu nggak mungkin nipu. Jadi kayak, kalau memang kalian curiganya RA, tapi rheumatoid faktornya negatif, berarti bukan RA. Gitu. Bukan, OSCE ini bukan tipe kalian kayak, ini adalah kasus yang jarang. Pada pasien ini RF-nya negatif. Bukan gitu. Jadi OSCE itu pasti full blown. Itu. Jadi kayak, aku gitu kan pahamnya. Jadi kayak, hah, apa ya? Jujur, waktu itu aku kepikiran, kayaknya ini polimialgia rheumatica deh. Yang itu loh, yang apa sih, glue phenomenon yang kaku Hmm. tuh cuma besar, yang leher, bahu, panggul. Terus ada fenomena glue yang kaku pagi hari tuh ternyata glue-nya itu yang kayak nggak bisa gerak. Tapi aku percaya dan yakin, masa sih polimialgia rheumatica kompetensi 2? Gak mungkin, aku takutnya ntar pas keluar, kamu apa? Kamu RA, kamu apa, Li? Polimialgia rheumatica, aku takut kayak gitu. Jadi aku kayak, Kamu apa? Saya nggak cuci tangan. iya. Benar, itu juga bisa terjadi sih dok. Jadi kayak aku kayak itu, aku mencoba peruntungan kan. Apa dek diagnosismu? Aku ngomong dok, mungkin saya dok, saya rheumatoid arthritis, polimialgia rheumatica dan juga SLE. Loh, gimana sih dek? Yang utama yang mana? Yang banding yang mana? Maksudnya aku tuh mencoba gitu dok. Siapa tahu ya pengujinya baik. Jadi dari yang apa yang aku sebutkan tuh udah dianggap DX, DDX lah, terserah yang mana. Ternyata kayak, loh, yang utama yang mana? Yang banding yang mana? Terus aku bilang sebentar ya dok. Jadi aku ngomong sebentar ya dok. Aku diam bentar kayak 2 menit gitu. Aku diam kayak, ini kayak apa ya? Hidup mati gitu menurut gue, kayak gimana ya, aku kalau salah ntar gak lulus, aku takut banget. Itu aku udah mau muntah rasanya, kayak gimana aku kayak aduh mau nangis, bener-bener mau nangis, kayak gimana aku harus pilih apa nih. Mau pilih RA yang udah full blown tapi RF-nya negatif, mau pilih SLE juga bisa karena dia ada demamnya tapi ananya negatif, nggak ada malares. Untuk OSC malares itu pasti full blown, nggak ada. Mau pilih polimialgia rheumatica, nggak mungkin Terlalu juga, aneh. aneh. Ya udah, aku pilih apa pada akhirnya? SLE. Nanti diagnosisnya terlalu keren, jadinya keren sendiri gitu kan. Oh, aku pilih SLE dok. Bayangin, dari SLE yang prioritas terakhir aku jadikan pertama saking aku paniknya. SLE dok. DDE-nya ya udah polimialgia rheumatica, dan ternyata setelah aku keluar ruangan dan cek-cek lagi, yang benar memang polimialgia rheumatica gitu. Untungnya itu aku sebutin di diagnosis banding. Jadi mungkin itu yang nilainya tinggi itu. Oke. Sama limfangitis dok, pada ketukar semua. Jadi di sesi di sesi kardio orangnya pada jawab selulitis atau erisiplas. Di sesinya DV orang pada jawab flekmon. Itu kayak gitu. Kayak ketukar antara DV sama kardio soalnya sama-sama merah di tangan Oh, gitu. kalau di aku dulu itu yang paling absurd sih sebenarnya nggak absurd ya. Dia kompetensinya 4.
cuman nggak semua peserta itu bisa sirkumsisi dan nggak terduga gitu loh. Ah, nggak mungkin lah, gimana sirkumsisi, payah nggak sirkumsisi di manekin, nggak mungkin. Belajar sirkumsisi lah weh, aku bilang gitu kan. Nggak mungkin keluar sirkumsisi. Keluar sirkumsisi. Aku ingat temanku itu stase pertama dia sirkumsisi kan, terus dia mandangin aku, dia gini kan, mau nangis katanya gitu. Jadi jangan pernah sepelein, apalagi yang 4 ya, Betul, betul, terutama betul. apalagi yang 4. Bener, Itu nggak bener. bisa sih. Kalau menurut aku kalau menurut aku ya dari semua stase yang paling susah itu menurut aku psikiatri. Paling lama, Betul. paling Bener, lama. bener. Bener, Terus bener. itu gimana ya, pesertanya itu peserta probandusnya itu ngeselin gitu. Betul, bener, bener. Dan satu lagi kalau pengalaman aku, kalau di kampus aku nggak tahu ya, agak-agak jahat soalnya. Jahatnya gini, waktu itu aku hemoroid gitu kan. Bukan aku yang hemoroid ya, Mas, pasiennya Ya, hemoroid gitu ya. Dan manekinnya disembunyiin, Dok. Jadi nggak tahu gitu, manekin rektal tusenya nggak ada. Terus betul-betul disembunyiin di sudut, ditutupin sama kain gitu. Macam mystery biar box. nggak tahu ya ini apa ya, kayak gitu. Nah, kalau kita nggak minta rektal tuse, itu nggak akan dikeluarin Bener. manekinnya. Nah, jadi aku nggak tahu apakah itu briefing nasional kayak gitu atau gimana. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya dapet waktu itu ya. Tapi nggak dapet nilai 96,32 juga sih, guys. Oh iya bener sih, aku jadi ingat gara-gara dokter Elvira ngomong. Jadi nanti pas OSCE itu di ruangan tuh kalian bukan bukan oh itu ada infus berarti aku harus infus. Enggak, jadi kayak di ruangan tuh ada semua guys, Semua semuanya ada, bener. ada, semuanya ada. Cuman pasang infus saja sampai nanti spekulum pun jangan-jangan ada gitu ya. Bener, Semua. ada semua. Kalian ini ya, yang bakterial vaginosis kan kalian harus ngambil swab vagina ya. Itu dari spekulum sampai pap smear itu ada semua di situ. Jadi kalian, aduh apa harus pap smear ya? Gitu. Jadi kayak, Ya, ya gitu lah. Harus dikecohkan belajar gitu lah ya kan, Dok ya. Oke, nah itu untuk sekadar OSCE mungkin yang bakal OSCE kayak minggu depan ya. ya. OSCE yang ini kayaknya minggu depan, jadi udah sedikit banyak udah dapat lah tips and triknya ya. Dokter, masih ada beberapa pertanyaan, izin boleh minta waktunya? Kira-kira Dok, sekitar Iya, 10 menit lagi. boleh nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini oke ya, ini ada pertanyaan yang dari Weni ya. Izin bertanya dok, gimana dokter selama ini pernah burnout nggak mengenai UKM PPD? Pernah mencapai titik terendah nggak belajar UKM PPD ini? Dan pasti punya masalah personal dong, ya kan? Gimana caranya kayak kita tuh naikin mood kita lagi untuk bangkit dari masalah personalnya kita tadi? Betul. Jadi kalau masalah burnout pasti pernah dong. Siapa sih yang nggak burnout belajar UKM PPD? Nggak ada manusia yang nggak burnout belajar UKM PPD itu. Pasti burnout. Jadi kayak kalau dari aku sendiri, ketika aku burnout, ketika aku capek, aku sih sayang ya sama diriku sendiri ya. Jadi walaupun aku udah buat to-do list harianku itu, kalau misalnya aku udah capek, aku burnout ya udah, aku stop. Jadi aku nonton gitu. Kalau aku sesimpel itu sih hidupnya. Jadi kayak misal aku udah capek, aku udah burnout. Aku percaya manusia tuh nggak bisa terlalu dipaksa gitu otaknya karena burnout tuh juga alarm signal sih menurutku. Jadi kayak capek nih pasti diriku nih. Ya udah aku tidur, nonton gitu. Karena kan UKM PPD ini bukan suatu hal yang mendesak ya. Dalam artian tanda kutip ya. Kalau misalnya pas kalian koas, kalian burnout, nggak mungkin dong kalian tidur, kan nggak mungkin. Kan besok mau ada morning report, besok mau ada jaga, emang nggak bisa. Itu barang emang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau UKM PPD ini beda cerita. Jadi karena memang rata-rata ada waktu 2 sampai 3 bulan, 1 2 jam tidur tuh tidak tidak apa ya, tidak terlalu memangkas banyak hal yang penting gitu. Jadi kalau misalnya aku burnout, aku tidur, aku makan, aku jalan-jalan. Nah, kadang kalau kalian udah jalan-jalan, udah makan, udah santai nih otaknya udah relax, pasti pasti ada kayak udah deh coba deh aku coba lihat lagi deh. Tadi itu aku salahnya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah kasih keringanan ke diri kalian sendiri, otak kalian tuh pasti bangkit lagi. Jadi kayak oh iya sih tadi aku salahnya apa ya? Lumayan sih ya udahlah. Oh nggak apa-apa aku hari ini main-main, besok main, besoknya dia baru belajar gitu. Jadi pasti diri kita tuh ada gininya kayak ada timbangannya gitu. Kalau aku udah kebanyakan main, pasti aku pengen belajar. Kalau aku udah kebanyakan belajar, pasti aku pengen main. Jadi kayak diturutin aja, asal nggak berlebihan. Kalau aku gitu sih.
Jadi tubuh kita itu intinya punya hak untuk istirahat, tubuh kita itu punya hak untuk berhenti sebentar, bukan Iya, untuk berhenti selamanya gitu. Dan bener. tubuh kita itu pun punya hak untuk galau ya. Jadi galau Betul. itu buruk ya? Enggak juga ya. Tubuh kita punya hak untuk galau. Nanti kalau lama-lama galau juga capek, pengennya belajar gitu Betul. ya. Iya. Benar kan dok ya. Jadi itulah. Jadi memang kita itu harus memberikan hak tubuh kita gitu. Dan kalau di pengalaman aku sih, kalau aku lagi burn out belajar kan sampai sekarang juga, alhamdulillah sih aku masih terus belajar. Belajar untuk ngajar ya, mungkin dokter pernah ketemu aku di kelas. Iya. Belajar untuk ngajar, setiap ngajar aku pasti sebelumnya aku belajar dulu, meskipun ya masih ada salah-salah juga ya, namanya manusia. Dan ada juga hal yang sedang aku persiapkan dan itu aku belajar, apalagi aku seorang mama gitu ya teman-teman ya. Aku seorang mama yang aku harus ngurus anakku sendiri, terus aku sambil belajar gitu. Kalau masalah aku sibuk segala macam, masih ada orang yang lebih sibuk dari kalian tapi masih bisa membagi waktunya. Intinya konsisten sama diri sendiri. Sama kalau Betul, aku betul. tetap kasih hak tubuhku sih. Kalau aku udah capek, ya kayak kata dokter Leni, aku kasih tubuhku itu buat istirahat, buat hasilin dopaminnya lagi. Dan ini kalau Bener. udah ada dopaminnya, udah ada serotoninnya tuh kita jadi lebih semangat lagi gitu. Ya, jadi nggak ada salahnya kasih reward, self reward, tapi asal jangan iya belajarnya mulai besok, nanti besok belajar mulai besok, besok belajar Iya. mulai besok, belajar belajar itu namanya ya. Iya, Itu kalau bisa namanya sih dipakai dopaminnya ya dok ya. bohong sama diri sendiri. Bener. Satu pertanyaan terakhir. Terakhir, last. Besok ini teman-teman mungkin ada yang UKM PPD ya, Dok. Oke. Hari H-1 tuh dokter ngapain sih? Dokter ngapain dan di antara OSCE dan CBT, kalau dokter kan OSCE dulu baru CBT. Itu ngapain gitu? Merenungi kemarin kerjain apa atau ngapain? Nah, itu deh. Oke, karena besok mau CBT ya. Kalau aku ngambil satu CBT sih, aku jujur aja masih review dikit, tapi cuma sampai sore, cuma sampai jam 3 sore apa jam berapa gitu. Jadi aku cuman review dikit banget. Jadi kayak kemarin yang aku salah apa itu tuh aku review bentar aja. Cuma ngerjain Angki sih aku ya, karena aku pribadi catatanku tuh di Angki gitu. Jadi kayak aku reviewnya di Angki. Bentar pol, cuman sampai siang sampai sore gitu. Terus aku tidur sih malamnya. Jadi aku makan, tidur, berdoa. Oh iya, sama yang paling penting, kalau udah mau KMPPD itu banyak beramal baik aja sih. Ya, semuanya pasti udah tahu ya lah ya. Kalau misalnya kita mau menghadapi sesuatu yang penting itu ada baiknya minta restu ke orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua ya. Kalau aku itu H-1 ujian kan jauh ya, orang tua aku kan di Palu ya, aku di Malang. Itu aku coba telepon, kayak minta ketenangan, minta doa, minta semoga aku selalu yang aku doakan tuh adalah semoga soal besok adalah soal yang pernah aku pelajari. Semoga sesusah apapun soal besok adalah soal yang memang sudah terbaik untuk aku. Jadi walaupun nilaiku jelek, walaupun nilaiku bagus atau gimana pun, itu sudah yang terbaik yang dikasih Tuhan untuk aku. Jadi aku H-1 itu belajar aja sampai sore, sisanya aku menenangkan diri. Kayak apapun yang terjadi besok, apapun yang memang hasil dari semua yang sudah aku upayakan selama 6 bulan ini, semua yang sudah aku keluarkan uang, keringat, tangisan, lalala, semoga semuanya terbayar sesuai usahaku. Kalaupun hasilnya nggak bagus, nggak apa-apa, aku percaya ilmu itu tidak pernah ada yang sia-sia. Jadi walaupun nilainya nggak bagus, hasilnya juga standar-standar aja, aku berusaha untuk biasa aja gitu, kayak nggak terlalu yang gimana. Jadi aku tuh selalu menanamkan ke diriku, apapun hasilnya tuh nggak bisa kita kontrol, cuman dalam setiap proses itu pasti aku akan terus bertumbuh gitu. Jadi itu aku tanamkan, aku tanamkan, aku tanamkan, biar tidak ada kekecewaan pada diriku sendiri nanti pas ada hasilnya gitu. Karena menurutku pribadi ya teman-teman ya, CBT ini tuh tricky. Kayak hasil CBT yang standar ataupun jelek itu juga tidak secara direct menggambarkan kemampuan otak kalian. Karena CBT ini pilihan ganda, lingkupnya sempit. Jadi kalian itu salah itu wajar sih menurutku ya. Kalian lihat aja lah nilai-nilai CBT. Yang tertinggi top 1, top 2, top 3 beda berapa nomor? Satu.
2. Jadi kayak itu bedanya apa coba kira-kira tahu nggak di mana? Ya terserah di mana aja, di etik, barangkali dia salah baca. Jadi kayak banyak faktor yang mempengaruhi. Aku H-1 itu cuma berdoa gimana caranya faktor-faktor yang tidak penting itu, faktor-faktor yang bisa kalau bisa jangan terjadi, jangan terjadi. Aku cuma berdoa aja sih H-1 itu. Sama tidur, sama minta restu orang tua. Nah, setelah OSCE kan hari Minggu ya. Hari Senin aku day 3. Senin OSCE, Sabtu depan atau minggu depan CBT. Itu aku sehari setelah OSCE aku nggak belajar sih, bener-bener aku nggak belajar. Jadi pulang kena mental dikit karena tadi aku kayak salah deh yang polimialgia itu, aku kepikiran bentar aja sih. Karena aku yakin dan percaya semua orang di muka bumi ini kayaknya kalaupun kepikiran polimialgia juga nggak bakal jawab itu. Aku mikirnya gitu pas itu. Jadi kayak aku mencoba rasionalisasi sih waktu itu. Aku mencoba kayak gitu. Terus aku tidur. Habis itu aku pijet sih, aku pijet malamnya. Terus habis itu aku nggak belajar sama sekali hari H itu. Besoknya baru aku belajar CBT. Terus pas aku antara peralihan OSCE ke CBT, aku sama sekali nggak review materi. Jadi aku cuma ngerjain sehari 2 sampai 3 tryout. Itu aku kerjain bener-bener seminggu itu aku ngerjain itu 2 sampai 3, minimal 2 maksimal 3, nggak boleh lebih. Kalau lebih menurutku nggak maksimal. Jadi 2 sampai 3 tryout, terus aku kerjain Anki. Itu sih kalau aku. Memang kalau aku tuh orangnya pasti ngerjain Anki. Gitu. Aku Angki. gitu sih, Dok. Catet tuh, Angki One Stop Solution ya, 24/7 itu teman kalian ngalahin pacar loh itu, si Angki tuh ya. Nah nanti sehabis ini deh. Nah, jadi kalau dari aku ya, sebenarnya kita nggak apa-apa berekspektasi tinggi, kita pengen nilai bagus, kita pengen gimana-gimana. Yang bermasalah adalah kalau kita itu terlalu melekat dengan ekspektasinya kita. Ya, contoh aja misalnya, aku pengen nilai, pokoknya ekspektasiku tinggi pengen nilai 94 gitu. Kalau misalnya nggak tercapai, kecewa nggak kecewa? Oh, itu kamu kecewa gara-gara ekspektasi kamu ketinggian. Oke, aku rubah. Aku pengen lulus aja deh, nggak apa-apa. Terus kalau nggak lulus, itu udah minimal kali loh ekspektasinya ya, bukan ekspektasi tinggi tuh, itu ekspektasi minimal. Nggak lulus kecewa nggak? Kecewa. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di ekspektasinya, tapi kemelekatan kita dengan ekspektasi itu. Caranya supaya kita jangan terlalu melekat dengan ekspektasi itu, menurut aku, kita tetap berusaha dan memasrahkan diri aja gitu. Apapun yang dikasih itu sudah yang terbaik, yang penting kita sudah berusaha. Terutama buat teman-teman yang udah mau ujian banget nih besok, stop. Kalian sudah melakukan yang terbaik versi kalian. Jadi tinggal go aja gitu ya. Apapun nanti hasilnya, itulah yang terbaik untuk kita. Oke. Sama dari tadi Dok banyak banget yang direct message tentang Angki. Angki ini orang ini penasaran sama Angki. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau aku nggak salah, Angki ini itu bisa dibuat sendiri. Cuman kan terlalu ribet gitu ya kan Dok ya. Kita harus buat satu-satu, belum lagi kita nggak tahu materinya. Terus kita bingung gitu apa yang mau dijadiin flashcard. Nah, jadi dokter ini sudah membuatkan kalian angki. Nah, kalian tinggal investasi ke angki yang pengen kalian punya gitu. Oh, aku pengen yang all package, yang best deal. Itu harganya best deal banget loh, dari 699 jadi 349 ya. Untuk yang paket mayor itu ada 2100 flashcard. Itu isinya ada IPD, bedah, objin, IKA itu yang gede-gede. Itu 199.000 dan ada paket campuran ya di bawah 300 flashcard sama di atas 300 flashcard. Dan menurut aku guys, ini nggak mahal, serius deh. Dibanding kalian itu ya mengharap-harap diresponsi sama kawan, terus kawannya rupanya IS, tau nggak sih IS? Ilmu selamat ya, dia belajar sama orang. Ya udah, mendingan cari sendiri cara belajar kalian yang bisa nemenin kalian 24/7. Mau di mana aja, mau kapan aja ya, mau lagi di kamar mandi pun boleh juga ya, tapi janganlah ya, tetap harus sediain waktu. Jadi rugi banget teman-teman kalau misalnya nggak ambil nih Angki. Waduh ya, ini luar biasa sih. Kalau aku dulu waktu belajar UKM PPD ada ini Angki, ini aku udah hubungin dokter Liani sih sebenarnya. Tapi karena berhubung aku zaman doeloe kala ya, udah 4 tahun yang lalu nih UKM PPD, ya jadi gimana lah. Mungkin nanti dokter bisa buat Angki untuk PPDS dok. Ntar aku Benar-benar. beli. Ntar aku beli ya dok ya.
Tapi buat teman-teman yang mau KPPD Preklinik ini tuh one stop solution sih menurut aku. One stop solution untuk active recall. Nah, untuk teman-teman yang pengen pengen investasi angkinya, itu nanti teman-teman bisa langsung ke Instagramnya dokter boleh? Ke Instagramnya dokter Liani nanti mungkin Boleh, uh, boleh. ya boleh di DM ke Instagramnya dokter Liani langsung ya. Dan ingat teman-teman, rugi banget loh kalau nggak investasi angki ini. Kamu nggak perlu capek-capek buat dan kamu udah tinggal terima gitu loh. Terima terus direspons-responsiin gitu ya dok. Nanti kira-kira ada Ya, nggak dok diajarin cara pakai angkinya dok kalau misalnya ada temen yang pengen investasi gitu? ada. Jadi gini ya, ini aku ceritain dikit ya. Aku sebenarnya nggak pernah sih kepikiran ya bakal mau jual angkiku sendiri. Aku nggak pernah kepikiran, jujur. Sebenarnya dari awal kayak gitu. Cuma aku tuh berkaca dari teman-teman deketku. Itu selalu nanya, Li, kamu kok tryout-nya kok tinggi banget? Gimana caranya kok kamu tryout-nya tinggi banget? Kok kamu tuh bisa hafal? Kayak Tokonazol yang buat ini tuh berapa? Yang buat ini tuh berapa? Selenium sulfitnya seboroik sama ini tuh berapa? Kan kamu bisa hafal tuh gimana ceritanya? Jadi ini semua tuh berawal dari pure niatku untuk gimana ya caranya biar orang-orang ini tahu gitu di dunia ini ada aplikasi semenarik ini gitu. Angki kalau bisa aku kasih gratis gratis gitu. Aku kasih tapi kalau buat teman-teman kemarin aku kasih gratis gitu buat coba. Tapi kalau saran teman-temanku sih kemarin ya, kasihan gitu kalau aku kasih gratis karena kan ini aku buatnya juga capek ya, usaha ya. Jadi waktu belajar yang aku kerahkan untuk buat ini lumayan gitu. Terus aku ini buatnya itu memang bener-bener aku pakai sendiri guys, bukan misalnya aku jual, aku buat untuk jual. Jadi ini yang aku pakai kemarin untuk dapat yang hasilnya alhamdulillah sudah terbukti, itu aku kasih gitu ke kalian untuk menghargai usahaku, aku kasih harga. Mungkin begitu ya. Jadi aku tuh takut gitu loh dok, apa yang aku jelasin tadi tuh dikiranya peres gitu, padahal sebenarnya Hmm. enggak. Enggak, tapi menurut menurut aku memang benar gitu. Kan aku kalau ngajar dokter pernah dengar aku ngajar nggak aku bilang kayak gini. Kalian tuh kalau misalnya mau belajar, kalian tuh harus rajin responsian. Nah, responsian itu old way gitu loh, gitu. Ya kalau ada temennya, kalau nggak ada, kalau kalian introvert gimana? Nah, jawabannya angki. Dan menurut aku sih ini worth it banget memang. Jadi sebenarnya bukan perkara mahal atau enggaknya, tapi ilmu dan waktunya di situ ya. Makanya aku bilang tadi investasi. Iya. Oh ya dok, sorry. Widiawat, Ini Widiati, cara pakainya ya dok ya. Kalau eh, tutorial nanti kalau misalnya kalian udah oke, udah misalnya udah beli gitu, udah transfer, udah oke sama aku, nanti aku akan kasih tutorial pakainya tuh bersamaan dengan link angkinya. Jadi nanti sistemnya tuh aku kirim lewat email, isinya link, nanti kalian download, terus udah ada cara pakainya. Ini udah ada yang tuh dok di kolom chat tuh, udah ada yang oke. beli. Ini real testi ya, udah beli all package sama dokter Liani ya, luar biasa. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Buat adik-adik kelasku Ya. nanti aku saranin semua deh, Dok. Pokoknya Ini luar yang biasa ini ya. yang Widiati ini juga kemarin angkinya bermasalah, Dok. Jadi dia beli, terus installnya tuh ada masalah. Coba deh tanya, aku bantu sampai bisa, sampai bener-bener jalan jalan angkinya gitu. Jadi kayak kalian Hmm. nggak usah takut aku kabur lah ya. Kalau misalnya beli, aku pasti bantu sampai bisa. Oke, gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen investasi buat angkinya, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Dokter Liani. Itu kan nanti di Dokter Tubi kan ada collabnya Iya. Dokter Tubi sama Dokter Liani ya. Nanti langsung aja ke Instagramnya, boleh langsung DM, boleh ditanya-tanya. Terus itu nanti investasi selesai semua nanti pasti bakal diajarin dan nggak kabur lah ya Dokter Liani. Bukan Ya, penipu ya. oke. Mungkin itu aja untuk sharing session kita hari ini udah 1,5 jam kita cerita-cerita. Terima kasih banyak ya buat Dokter Liani yang udah ngeluangkan waktunya. Buat Dokter Tubi, luar biasa dokter. Aku sangat amazed sekali melihat hasilnya. Mudah-mudahan di sini teman-teman semua bisa termotivasi. Itu sih tujuan utamanya, termotivasi. Jadi tahu harus ngelakuin apa dan mencari cara belajarnya sendiri. Itu sih goals-nya Dokter Tubi itu dulu. Karena percuma kalian dijejelin sama materi, tapi kalian itu nggak sesuai dengan cara belajarnya. Gitu ya. Oke, mungkin di akhir sesi kita mau foto bareng. Teman-teman mungkin boleh di open cam. Yuk, boleh open cam dulu yuk. Kita foto bareng dulu yuk.
Iya, kita foto bareng. Mungkin ada yang nggak mau open cam, nggak apa-apa, ya udah. Tapi kalau bisa open cam dong, biar kita foto. Oke, aku tunggu dulu ya, teman-teman. Mungkin yang belum pakai kerudung, boleh deh pakai kerudung. Mungkin yang belum pakai lip tint, boleh pakai lip tint mungkin ya, biar on point ya. Oke, aku tunggu dulu ya. Yuk, teman-teman boleh di open cam yuk. Mudah-mudahan ntar yang open cam bakal ketularan ini nih, ketularan nilainya ya. Amin. Aduh. Oke, Ya, semangat lah ya dok kita ya buat semuanya ini. Semoga lancar lah ya. ya. Yuk, buat teman-teman kita tunggu 1 menit lagi. Mungkin ini ada Floren, ada Dokter Yaweni, boleh di open cam dong. Kita pengen lihat wajah cantiknya. Asik. Oke lah, kalau gitu nggak apa-apa. Kita ke ini aja ya. Bentar, bentar. Oke, kalau misalnya banyak yang belum open cam nggak apa-apa, yang ini aja pun jadi. Yuk kita foto dulu ya dok ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa merdeka dari rasa insecure, bisa merdeka dari rasa kebingungan, dan mulai hari ini udah tahu harus ngapain ya. Jadi jangan ditunda belajarnya. Oke? Nah, terima kasih dokter. Itu saja buat teman-teman semua. Nah, terima kasih banyak dok. Sangat menginspirasi. Semuanya. Saya tutup ya acaranya. Izin live dok.